Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran ekonomi. Bab kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi, yang kedua siswa mampu menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi, dan yang ketiga siswa mampu menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Tahap awal, silahkan kalian perhatikan atau amati gambar yang ada di samping ini. Gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kira-kira dari ketiga gambar itu, kalian bisa menyimpulkan apa sih? Oke, kembali dulu ya. Yang pertama, ini adalah kegiatan produksi. Memproduksi apakah di sini? Ini adalah kegiatan memproduksi motor. Setelah kegiatan produksi selesai, maka biasanya kita langsung akan mendistribusikan. Terlihat dari gambar yang ketiga ini. Di gambar yang ketiga, ini adalah seperti sedang mengirimkan motornya ke berbagai daerah. Dan yang kedua, ini adalah kegiatan konsumsinya. Kegiatan konsumsinya berupa bahwa orang-orang menggunakan motor untuk kendaraan pribadi mereka. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3, seperti yang tadi, yang di awal, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi ini adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi ini macam-macam. Bisa misalkan memproduksi pakaian, makanan, memproduksi sepatu seperti yang dicontoh ini. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Menyalurkan barangnya misalkan seperti menyalurkan barang beras, kemudian pokoknya yang semuanya dari produsen ke tangan konsumen. Barulah yang tahap yang ketiga ini adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang maupun jasa. Seperti kalian mengkonsumsi makanan dan minuman ya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Di sini disebutnya sebagai faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi itu adalah segala hal yang harus ada ketika kalian akan memproduksi barang dan jasa. Ada 4 yang harus tersedia ketika kalian akan memproduksi suatu barang atau jasa. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa berupa tanah, air, udara, atau hasil barang tambang. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu siapa? Yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja di sini ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk tenaga kerja terdidik, misalnya ketika kalian ingin bekerja, maka kalian harus memiliki pendidikan terlebih dahulu. Misalkan seperti kalian ingin menjadi dokter, maka kalian harus kuliah kedokteran terlebih dahulu. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Kalau yang terlatih, dia itu yang biasa melakukan kegiatan itu sehari-hari. Misalnya, tukang bengkel. Mereka itu tidak harus sekolah tentang bengkel dulu ya, tapi mereka bisa langsung bisa bekerja di bidang bengkel karena mereka itu ahli dalam hal memperbaiki otomotif. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau ini tenaga kerjanya yang tidak bersekolah dan tidak punya keahlian. Misalkan ini tukang kuli angkut, jadi yang mengandalkan tenaganya saja. Untuk yang ketiga adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika akan membuat suatu barang atau jasa. Seperti misalkan uang, peralatannya, mesin-mesin, gedungnya, dan juga kendaraan. Adapun yang keempat adalah sumber daya kewirausahaan, seperti membuat perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kerja. Karena percuma ya, kalau kita misalkan tidak punya keahlian-keahlian ini, maka kita akan sulit dalam membuat atau memproduksi barang atau jasa. Nah, di sini
Yang tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Nah, sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Ada apa saja? Yang pertama, sifat barang. Sifat barang ini, apakah barang yang akan dikirimkan ini mudah rusak atau tidak? Jadi, kalau mudah rusak atau tidak, maka kita harus melakukan kegiatan kegiatannya distribusi yang cepat antara produsen ke tangan konsumennya secara langsung. Kalau yang kedua, luasnya daerah pemasaran. Misalkan kita akan mengirimkan barang yang kita produksi itu kemana. Nah, tempatnya jauh atau tidak. Nah, ini jarak dari tempat produksi ke daerah pemasarannya. Yang ketiga, jumlah barang yang dihasilkan. Jumlah barang yang dihasilkan ini banyak atau sedikit? Kalau sedikit, bagaimana cara mendistribusikan barangnya? Nah, kalau banyak, mungkin kita bisa mendistribusikannya ke berbagai daerah ya. Tapi kalau ketika kita memproduksinya sedikit, maka mungkin itu hanya untuk konsumsi daerah sekitar kita saja. Yang keempat adalah sarana komunikasi dan angkutan yang tersedia. Nah, bagaimana angkutan ini bisa menjadi moda transportasi yang cepat gitu dalam pengiriman atau pendistribusian barang yang sudah diproduksi. Adapun yang kelima adalah biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan mahal atau tidak sih biaya yang kita keluarkan saat kita akan mendistribusikan barang dan jasa. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah tingkat pendapatan. Orang yang berpendapatannya tinggi cenderung tingkat konsumsinya juga akan tinggi. Berbeda dengan orang yang tingkat pendapatannya rendah, maka mereka cenderung berhemat. Nah, kalian termasuk yang mana? Yang hemat atau yang berkonsumsi tinggi? Yang kedua adalah harga barang. Saat harga barang ini turun, misalkan harga sepatu itu turun ya, maka tingkat konsumsi terhadap sepatu juga akan meningkat. Nah, orang-orang cenderung ingin membeli sepatu dengan harga yang murah atau membeli baju yang harganya murah. Maka ketika harga barangnya murah, maka konsumsinya juga akan tinggi. Usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka dia juga akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Kalian pikirkan saja, ketika usia kalian masih bayi dan usia kalian sekarang, mana kebutuhan yang lebih banyak atau konsumsinya yang lebih banyak itu saat kapan? Saat sekarang ya, saat usia kalian semakin bertambah. Yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat ini barang-barang apa yang biasa dilakukan, yang biasa dibeli di suatu daerah. Misalkan untuk kegiatan adat apakah, misalkan contohnya kalau kalian ada di daerah ini ya, adat istiadat, maaf, kita kembali ke adat istiadat. Saat kalian berada di untuk mengadakan upacara adat, misalkan 7 bulanan, acara 7 bulanan, maka itu barang apa saja yang harus dipenuhi, misalkan membeli bunga-bunga, ya seperti itu. Yang kedua adalah pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi itu yaitu orangnya, jadi si pelakunya yang melakukan kegiatan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi saling bekerja sama. Siapa saja pelaku kegiatan ekonomi itu? Nah, pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari ada 4 rumah tangga ya. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga negara, dan yang terakhir rumah tangga luar negeri. Rumah tangga keluarga ini adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat yang memakai atau menghabiskan barang dan jasa. Siapa saja RTK? RTK itu kita ya sebagai konsumen. Yang kedua adalah RTP atau rumah tangga perusahaan. Dia itu adalah badan usaha atau lembaga yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Rumah tangga negara di sini dia itu sebagai pengatur pemerintahan dan penentu kebijakan suatu negara atau wilayah tertentu. Dan yang terakhir, rumah tangga luar negeri atau RTLN. Jadi dalam rumah tangga luar negeri adalah mencakup kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh antar negara.
Adapun di sini peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi dalam keempat pelaku kegiatan ekonomi ini masing-masing memiliki peran dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Sebagai konsumen, dia itu mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja? Seperti yang sudah tadi disebutkan, ada sumber daya alam berupa tanah, sumber daya uang itu adalah tenaga kerjanya, modal berupa uang, dan skill kemampuan dalam berwirausaha. Adapun peran rumah tangga dari perusahaan atau produsen ya, biasa disingkat ini RTP. Yang pertama sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh RTK. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi, jadi perusahaan itu memerlukan faktor-faktor produksi tadi untuk menjalankan kegiatannya dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan. Tugasnya apa? Membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, seperti membayar pajaknya, seperti itu. Ada peran rumah tangga negara atau pemerintahan. Yang pertama sebagai pengatur, mengatur lalu lintas perekonomian di dalam negeri. Yang kedua, sebagai konsumen, memerlukan barang dan jasa tenaga kerja untuk keperluan kantor atau instansi. Dan sebagai produsen, menjalankan berbagai perusahaan milik negara. Yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri atau internasional. Di sini, sebagai investor, yaitu menginvestasikan sahamnya di suatu negara dengan cara mendirikan perusahaan di negara tersebut. Seperti di kita banyak sekali ya, perusahaan-perusahaan asing yang menginvestasikan sahamnya di Indonesia. Contoh, kemudian ada kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara lain dan kita itu menjual barang dan jasa ke pihak luar negeri. Kalau impor, dia itu menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Jadi kita membeli barang-barang dari luar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang circular flow diagram atau interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Oke, untuk pertemuan kali ini gue cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.